Okey, di video kali ini Mimin akan menjelaskan alur cerita filem disaster LA The Last Zombie Apocalypse Begin Here. Filem ini adalah salah satu filem garapan dari Warner Home Video Amerika Serikat. Filem ini diterbitkan pada 24 September 2014 yang lalu. Filem berdurasi 1 jam 22 menit ini disutradarai oleh Turner Clay yang juga ikut ambil peran sebagai penulis skenario. Filem bergenre horor aksi ini diperankan oleh aktor-aktor Amerika, di antaranya seperti Justin Ray, Ron Hand, dan Jerod Meager. Sebelum lanjut, Mimin kembali mengingatkan bahwa video ini merupakan konten spoiler filem. Mimin sangat menyarankan untuk kalian supaya menonton filem aslinya secara utuh, karena menonton filem full secara langsung akan terasa jauh lebih baik daripada menonton video spoiler. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya. Filem diawali dengan penampakan Observatorium Astronomi Radio Nasional di Horizon, Amerika Serikat. Juga terlihat seorang pria bernama John sedang mengendarai mobil dan terdengar berita di radio mobil jika presiden meninggalkan konferensi pers dan pindah ke lokasi yang dirahasiakan. John sampai di sebuah rumah, lalu dia masuk ke dalam dan menemui kawan-kawannya yang sedang berpesta malam itu. John bertemu dengan Scott, dan Scott mengenalkan John pada seorang wanita cantik bernama Samantha. Kemudian seorang pria memanggil John. Pria itu adalah Turner, adiknya John. Mereka semua mengambil gelas, bersulang dan minum bersama. John dan kawan-kawannya terlihat menikmati pesta itu. Dan tak lama kemudian datanglah seorang pria dan wanita. Pria itu bernama Jacob dan wanita itu bernama Tori. Tori adalah mantan pacar John dan Jacob adalah pacar barunya Tori. John menghampiri dan menyapa mereka. Lalu Tori mengenalkan Jacob pada John. Mereka berkenalan dan Tori merasa aneh. Namun John berusaha untuk tetap santuy dan sok dewasa. Padahal terlihat jelas dari tatapan mata John jika dia cemburu. Lalu mereka melanjutkan pesta itu sampai tiba-tiba salah satu kawannya memanggil mereka. Mereka bingung lalu melihat berita di TV. Pembawa berita di TV itu mengatakan bahwa akan ada meteor yang jatuh besok, namun tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Lalu salah satu pria berkata jika dia melihatnya. Sontak John dan yang lainnya keluar dan melihat ke langit. Mereka semua terkejut, ternyata meteor itu benar-benar terlihat. Keesokan harinya terlihat John tertidur di lantai toilet. Lalu dia terbangun dan tidur di ranjang. Saat kemudian terdengarlah seperti suara pesawat tempur sedang melintas. Lalu duar, terdengar ledakan. Seisi rumah pun berantakan. John yang panik dan keluar dari rumah. Terlihat suasana di luar sungguh kacau. Langit dipenuhi asap-asap hitam di mana-mana. John terlihat sangat kebingungan. Lalu datanglah Adam. John bertanya apa yang terjadi dan Adam pun menjawab jika dia juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian John menyuruh Adam masuk ke rumah dan mematikan gas. Dia berlari ke sana kemari dan bertemu kawannya David. John menanyakan keberadaan adiknya, namun David tak mengetahuinya. John kembali berlari. Ia terlihat sangat panik mencari adiknya. Terlihat banyak helikopter lalu lalang di udara. Lalu John sampai di rumahnya dan di sana terlihat Scott dan Adam sedang melihat berita di TV. Dalam berita itu dikatakan bahwa telah terluka dan terbunuh ratusan bahkan ribuan orang akibat insiden mengerikan itu. Mendengar berita itu, John semakin panik dan menanyakan keberadaan adiknya pada Scott. Scott bilang adik John berada di rumah kawannya yang bernama Mickey. Seketika John langsung berlari hingga nyaris dihantam bus yang lewat. John menaiki mobilnya dan menuju ke rumahnya Mickey. Di tengah perjalanan John menelpon adiknya itu. John menyuruhnya agar tetap di situ dan jangan kemana-mana. Sesampai John di sana, bukan adiknya yang ia dapat, tapi berita menyeramkan di TV yang menyatakan akan ada lebih banyak meteor dan berukuran sebesar bus sekolah yang akan menghantam kota dalam waktu beberapa jam. John pun semakin frustasi. Lalu Mickey datang dan John menanyakan adiknya. Mickey bilang semua orang ada di parkiran untuk melihat jatuhnya meteor dengan semakin jelas. John pergi ke parkiran itu dan naik ke atas. Sampai di sana terlihat adiknya sedang senang dan bahagia menikmati jatuhnya meteor. Mimin rasa sih adik John sudah tidak waras. Lalu John memaksanya untuk pulang.
Mereka pun masuk ke mobil dan bergegas pulang. Turner mencoba menghubungi kawan-kawan yang lain. Tiba-tiba ada mobil dari arah samping dan boom, mobil mereka pun tertabrak lalu terhempas ke badan jalan. Mereka pun syok dan berhenti. Turner mencabut puing pecahan kaca yang menancap di pipinya. Tak lama kemudian, sebuah meteor besar melintas di atas mereka dan boom, terdengar ledakan dan goncangan. Mereka segera keluar dari mobil dan berlari, lalu masuk ke dalam rumah dan tiarap. Seisi rumah berhampuran akibat goncangan itu. Suasana pun semakin mencekam. Ledakan di mana-mana, seluruh kota tertutup asap. John, Turner, Scott, Adam dan Ned telah berkumpul di rumah itu. Adam pun terlihat kurang sehat, ia batuk parah. Kemudian terdengar himbauan dari radio di mana orang-orang dilarang untuk meninggalkan kota dan disuruh untuk menjauhi dari orang lain. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Mengapa meteor jatuh orang-orang dilarang untuk berdekatan? Biar kita tahu jawabannya, mari kita lanjut. Lalu Turner dan Ned pergi untuk menjemput pacarnya. Di tengah perjalanan, Turner melihat seorang pria yang terkapar di pinggir jalan dengan kondisi yang aneh. Kepalanya pecah dan terlihat kosong, isi kepalanya hilang. Mereka pun lanjut pergi dan sampai di rumah pacarnya Ned. Mereka masuk dan pacar Ned sudah tergeletak di lantai dengan darah mengalir di wajahnya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada wanita bernama Astrid itu. Di sisi lain, John, Scott, dan Adam mendengar berita di TV di mana dalam berita itu dikatakan bahwa asap dari meteor yang jatuh itu dapat membuat beberapa orang menjadi aneh dan bertindak brutal. Penduduk pun dihimbau tetap berada di rumah dan berhati-hati terhadap beberapa orang. Mereka membawa Astrid ke rumah John. Scott, sebagian dokter, mencoba menolongnya walau ia sebenarnya adalah dokter hewan. Tak lama kemudian Astrid kejang-kejang lalu tewas di tempat. Mereka sangat kebingungan. Kita juga kan guys. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Mari kita lanjut. Mereka semua pun mencoba membuat rencana untuk pergi dari rumah itu. Namun Ned ingin pacarnya yang telah mati dibawa ikut. Mereka tidak setuju dan mereka berdebat. Tiba-tiba Astrid yang telah mati terbangun dengan muka yang menyeramkan lalu menyerang mereka. Dia pun berhasil menggigit leher teman wanitanya hingga tewas lalu menyerang Ned, pacarnya sendiri. Melihat itu, Turner mengambil botol kaca dan menghantam kepala Astrid hingga ia terjatuh. Lalu Turner menyeretnya ke kamar mandi dan menguncinya di sana. Hari pun semakin gelap. Mereka pun bergegas pergi ke apartemen Scott untuk mengambil mobil. Sesampai di sana, Scott naik ke atas untuk mengambil kunci mobil. Yang lainnya berpencar untuk mencari apa yang mereka butuhkan. Tiba-tiba ada mengeluarkan darah dari hidungnya. Scott naik. Saat menemukan kunci, Scott mendengar ada suara aneh di salah satu ruangan. Ternyata itu kawannya. Scott pun mengajaknya ikut pergi bersamanya. Ia pun malah cuma diam. Lalu kawannya berbalik dan terlihat wajahnya telah berubah menjadi zombie. Scott pun terkejut dan auto kabur tancap gas. Di sisi lain, Turner yang berada di dalam mobil terlihat seperti ada seorang yang lewat. Dia pergi melihat, namun tak ada seorang pun di sana. Tak lama kemudian tiba-tiba muncul seorang pria mengerikan menyerang Turner dari belakang. Turner pun terjatuh. Zombie itu menduduki dan berusaha menggigitnya. Turner berusaha melawan dan duar. Zombie itu jatuh tertembak oleh John. Lalu datanglah Ned dan Adam. Tak lama kemudian datang Scott bersama para zombie yang mengejarnya. Mereka pun panik dan lari. Zombie itu mengejar mereka. Ned melihat ada kayu. Dia mengambil kayu itu dan ingin melawan para zombie. Yang lainnya terus berlari. Ned menghajar salah satu zombie, namun zombie lain berhasil menjatuhkannya. Dia pun tertangkap dan para zombie menggigitnya. Mereka terus berlari hingga sampai di sebuah sungai. Mereka berpencar. John dan Adam pergi menjemput Tori, sedangkan Turner dan Scott pergi mengambil mereka. Sesampai di tempat Tori, John membuka pintu dan masuk perlahan. Dan boom, Tori menghantam kepala John dengan botol kaca. John pun terjatuh, kepalanya berdarah dan ia marah. Tori mengira yang masuk adalah zombie. Saat mereka bergegas pergi, terdengar berita di radio jika militer Amerika Serikat akan menggunakan senjata kimia berupa bom pada seluruh kota Los Angeles. Mereka memberi waktu hingga pukul 5 pagi untuk setiap orang pergi ke pantai sebagai zona penyelamatkan diri. Mereka pun bergegas pergi, namun Adam ingin tetap tinggal di apartemen Tori. Ia merisau jika dirinya telah terjangkit virus zombie. Ia tahu apa yang terjadi jika dia ikut,
Namun John bersikeras agar Adam tetap ikut dan mereka pun pergi. Saat akan menaiki lift, terdengar suara aneh. John melihat asal suara itu. Ternyata itu adalah suara seorang zombie. Mereka lari dan zombie itu mengejar mereka. Di tengah pelarian, Adam berhenti. John menyuruhnya lari namun Adam menolaknya. Ia mengatakan jika ia tetap ingin di situ. John kembali berlari dan meninggalkan Adam bersama zombie yang mengejarnya. Kemudian John, Turner, Scott, Tori dan Jacob pergi dengan menaiki sebuah mobil. Tak lama kemudian, mereka dihadang oleh seorang wanita. Mereka berhenti dan muncul seorang pria yang menodongkan pistol ke arah mereka. Pria itu ingin mobil mereka, namun Turner tak mau menurutinya. Turner menginjak gas, pria itu melepaskan tembakan. Turner menabraknya, namun Scott terkena tembakan. Mereka turun dan Scott tewas. Tiba-tiba Jacob pergi dan membawa kabur mobil mereka. Turner merasa sangat bersalah atas kejadian itu. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Turner berhenti dan duduk. John berusaha membujuknya dan mengatakan jika itu bukan salahnya. Lalu mereka kembali berlari dan melihat mobil yang dibawa kabur Jacob ada di pinggir jalan itu dan Jacob terduduk di depannya dengan muka penuh darah. John mendekati dan memegang lehernya. Tiba-tiba Jacob terbangun dan memegang tangan John. Mereka ketakutan dan segera berlari. Di tengah pelarian, Tori berhenti. Ia merasa lelah dan meminta maaf pada John. Tiba-tiba datang dua orang zombie mengejar mereka. John dan Tori lari, namun Turner tidak. Ia ingin mengalihkan perhatian zombie itu dan menyuruh mereka terus pergi. Zombie itu mengejar Turner dan Turner berhasil mengelabui mereka. Namun, tiba-tiba datang zombie yang lain dari belakangnya dan menggigit leher Turner. Turner pun menusuk kepala zombie itu hingga ia mati sekali lagi. Lalu Turner naik ke puncak sebuah gedung. Dari situlah dia melihat John dan Tori berlari. Turner pun mengucapkan selamat tinggal pada saudaranya itu. John dan Tori terus berlari hingga sampai di pantai. Lalu terlihat ada banyak pesawat terbang di atas mereka yang akan menjatuhkan bom ke seluruh kota Los Angeles. Dan John dan Tori pun akhirnya berhasil selamat. Dan film pun tamat.